Banyak orang bilang, reuni itu acara temu kangen orang-orang yang sudah lama tidak saling bertatap muka langsung. Mereka mengadakan acara reuni itu untuk saling mengetahui kabar dan keadaan masing-masing kenalannya. Tapi ada juga sebagian orang yang menggunakan acara reuni untuk saling menjatuhkan. Tak jarang beberapa pertanyaan-pertanyaan klise terucap di acara reuni itu. Bro, kerja di mana lu sekarang? Gaji suamimu berapa sebulan, Jeng? Anak udah berapa sekarang? Masa denger-denger si Anu masih belum punya anak sekarang? Kapan mau nikah lu? Jeng, kemarin aku dapet arisan loh. Ya nggak seberapa sih. Hihihi. Dan sebagainya. Tapi pasti ada juga orang-orang yang memang sangat menantikan acara reuni itu untuk bisa lagi bertemu dengan sahabat lamanya, mantan-mantan pacarnya, gengnya dulu, dan sebagainya. Bahkan ada yang malah menggunakan acara reuni itu untuk menyelesaikan masalah yang dulu belum sempat diselesaikan. Biasanya acara reuni itu diadakan di gedung-gedung besar dengan cara menyewanya, atau di gedung sekolah tempat mereka dahulu, atau bisa juga acara itu diadakan di rumah salah seorang darinya. Reuni, acara inilah yang akan aku ceritakan kepada kalian semua. Acara yang sedianya digelar untuk bisa mempertemukan lagi anak-anak MTS 05 angkatan 2005. Acara yang kami pikir akan berlangsung secara normal, yang sama seperti acara reuni beberapa tahun sebelumnya. Sebuah acara reuni yang sangat aku tunggu, karena sejak aku lulus dari MTS itu, aku belum sempat ikut di beberapa acara reuni yang telah diadakan. Jadi bisa dibilang, inilah acara reuni pertama bagiku. Entah kesalahan apa yang kami perbuat, atau mungkin kami salah dalam memilih tempat dan juga waktu, sehingga tragedi itu terjadi. Butuh waktu beberapa minggu agar jiwa aku kembali normal. Sejujurnya, aku sendiri tidak ingin lagi mengingat kembali kejadian waktu itu. Tapi, suara-suara itu terkadang masih terus terngiang di telingaku ini, seolah mereka tak ingin aku untuk hidup dengan tenang. Dra, tolong aku, jangan tinggalin aku di sini. Di sini gelap, Dra. Indra, tolong, kakiku ditarik sama dia. Itulah sedikit dari suara-suara yang masih terngiang. Bahkan sampai membuat Bang Jago sedikit kerepotan mengurusku. Mungkin dengan cara menceritakan kisah ini kepada kalian, itu akan sedikit melegakan beban pikiranku. Ya, setidaknya ada orang lain juga yang tahu tentang kejadian ini. Jadi kita bisa kepikiran bareng-bareng. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya, saya sapa teman-teman semua di sini. Bismillah, assalamualaikum. Semoga kalian sehat semua ya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Sebuah kisah dari akun Kaskus Papa Muda 099. Fakta sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Ini dia selengkapnya. ...27 Agustus tahun 2020. Suara nada dering di handphoneku berbunyi di tengah malam. Istriku, Rara, menendang-nendang pahaku dengan pelan, isyarat agar aku segera bangun dan mematikan handphone dengan nada dering suara telepon anak-anak itu. Gumamku malas. Ayah, desis istriku. Aku membalas dengan double malas. Gimana enggak, soalnya nih ya, waktu itu aku tengah mimpi bertemu dengan Aura Kasih, artis bertubuh curvy terbaik ciptaan Tuhan. Seingatku, kami tengah bermesraan di balik sebuah pintu. Tinggal dikit lagi eksekusi. Aku tiba-tiba terbangun. Shit ah, gerutuku dalam hati seraya bangun dari tempat tidur. Siapa sih malam-malam gini nelpon ah? Ujarku pelan sambil melihat nomor telepon tidak dikenal di layar handphoneku. Agak ragu, aku pun menekan tombol warna hijau. Halo, kataku pelan. Terdengar sebuah suara di sana. Dan tak lama kemudian, kedua mataku yang tadinya malas untuk kubuka, sekarang malah jadi terbuka lebar. Oke, nanti aku atur waktu agar bisa datang ya. Kataku menjawab kata-kata si penelpon. Aku mengangguk senang. Iya, ya dah, waalaikumsalam. Kataku seraya meletakkan kembali handphoneku setelah memastikan bahwa sambungan telepon itu telah usai. Aku lalu berdiri berkacak pinggang sambil menatap handphoneku.
Seolah-olah di sanalah aku bisa melihat kelanjutan mimpiku dengan aura kasih. Tak lama aku kembali mengambil handphoneku dan membuka riwayat panggilan. Di paling atas nomor telepon yang tadi segera ku save di kontakku, Inas MTS. Siang harinya saat aku sedang bekerja, tiba-tiba sebuah pesan dari WhatsApp muncul. Segera aku baca pesan di WhatsApp itu. Dra, ini Inas. Maaf ya semalam udah ganggu. Soalnya baru tadi malam aku dapat nomor kamu. Bunyi pesan itu. Segera aku balas pesan chat itu. Iya Nas, gak apa-apa kok. Alhamdulillah. Balasnya yang kemudian disusul pesan lanjutan. Oh ya, nomor kamu aku masukin ke grup sekolah kita ya. Oke, jawabku. Tak lama berselang, masuk pemberitahuan kalau aku sudah dimasukkan ke dalam sebuah grup WhatsApp. Ku baca notifikasi itu dan nama grupnya. MTS 5 angkatan 2005 kelas 3B. Aku sempat geleng-geleng kepala juga demi melihat nama grupnya yang agak kepanjangan itu. Kemudian ku buka grup itu dan ku baca satu persatu nama anggotanya. Aku tersenyum melihat nama-nama itu. Di sana banyak sekali tertera nomor-nomor orang yang dulu pernah aku kenal. Sesekali aku tertawa ketika melihat foto profil mereka. Buset, mukanya udah tua-tua amat ya. Nggak kayak aku yang awet muda. Kataku dalam hati. Kemudian, setelah seharian aku sudah masuk ke dalam grup itu, aku baru tahu ternyata mereka semua sedang membicarakan tentang bagaimana kalau kami semua melakukan reuni kembali. Ayolah kita reuni lagi. Iya nih, kalau nggak salah udah 2 tahun yang lalu terakhir kita reuni. Mumpung ada si Indra tuh, dia kan udah lenyap belasan tahun lebih. Pengen tahu mukanya udah berubah kayak gimana. Wak 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 wak. Dan akhirnya setelah tarik ulur menyesuaikan waktu dan semacamnya, diputuskanlah kalau reuni kali ini akan dilangsungkan awal Januari tahun depan. Setelah itu, kami pun membahas tentang bagaimana acaranya, di mana tempatnya, dan kira-kira berapa biaya yang harus kami kumpulkan. Aku kemudian tersenyum senang. Di benakku sudah muncul berbagai macam bayangan akan wajah-wajah mereka, terutama sekali 2 wajah perempuan yang dahulu sempat mengisi hari-hariku di masa sekolah saat itu. Entah kenapa, jantung ini berdetak agak kencang saat membayangkan raut wajah mereka berdua. Astagfirullah, Dra, sadar. Kamu itu udah punya anak istri. Begitupun dengan mereka yang sudah berkeluarga. Aku beristighfar mengenyahkan perasaan-perasaan aneh yang muncul barusan. Setelah aku yakin kalau semua persiapan dan tempat sudah beres, juga biaya-biayanya, aku pun meminta izin kepada istriku tentang keinginanku untuk menghadiri acara reuni sekolah. Malam harinya, ketika kami tengah duduk di ruang tamu sembari menonton TV, aku mulai membuka obrolan. Assalamualaikum bun, kataku membuka obrolan dengan bercanda sedikit. Ih, ayah apaan sih? Katanya sambil memukul pelan pahaku. Aku nyengir kuda. Alah, pasti lagi ada maunya. Kalau nggak lagi pengen mantap-mantap, katanya sambil tersenyum kecil. Ih, bisa aja anaknya Arm, kataku sambil menyebut nama ibunya. Eleh Tasuri, balas istriku seraya menyebut nama bapakku. Aku tertawa. Kemudian aku langsung ke pokok pembicaraan yang ingin aku sampaikan. Bun, boleh nggak ayah ikut reuni sekolah? Istriku terdiam. Ada mantan ayah nggak di sana? Itulah pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Rara, istriku. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Tapi akhirnya aku jawab juga dengan jujur. Ya ada lah bun, masa muka seganteng ayah nggak dapat pacar waktu sekolah. Istriku terdiam. Waduh, apa aku salah ngomong ya? Tanyaku dalam hati. Sesaat kemudian, istriku menatap tajam ke arahku. Aku secara tidak sadar sampai meneguk ludah. Suasana ketika itu mungkin sama persis dengan adegan-adegan di film horor. Istriku lalu berkata, ya udah bunda izinin, tapi bunda wanti-wanti. Jangan sampai ngelakuin hal yang aneh-aneh di sana. Bunda harap ayah masih ingat dengan kejadian kita beberapa bulan yang lalu. Aku mengangguk senang. Dalam hati aku berjanji akan menjaga amanah yang diberikan oleh istriku, karena memang sakit ketika kita dihianati oleh seseorang yang kita sayangi. Sabtu 16 Januari 2021. Kehidupan sudah ada yang mengaturnya. Meskipun kita sebagai manusia sudah berencana, tapi sekali lagi, di dunia ini sudah ada yang mengaturnya. Kita hanyalah bidak yang digerakkan oleh Sang Maha Pencipta.
Kita bernafas, makan, berjalan, berpikir dan bergerak, semuanya karena Tuhan. Maka dari itu, sudah seyogyanya kita jangan terlalu sering mengumbar janji-janji. Pasti, aku berjanji, tenang saja aku pasti datang, dan kalimat-kalimat penuh janji yang lainnya. Mungkin lebih bijak bagi kita muslim untuk lebih sering mengucapkan kata-kata insya Allah daripada janji-janji pasti yang kita sebagai manusia buat. Dan hal itu juga berlaku saat kami mengadakan acara reuni kali ini. Dari 19 orang murid MTS 05 kelas 3B yang berjanji akan ikut serta adalah 14 orang. Namun, saat di hari hanya yang jadi datang hanyalah 10 orang saja. Jujur, aku sedikit merasa kecewa dengan hal ini. Tapi aku segera membuang pemikiran itu. Karena mau bagaimanapun juga, kebanyakan dari kami sudah berkeluarga semua, terutama bagi teman-temanku yang perempuan. Apalagi acara kami ini termasuk lama untuk sebuah acara reuni 3 hari 2 malam, dari hari Sabtu tanggal 16 sampai dengan hari Senin tanggal 18 di sebuah villa yang sudah kami sewa di kaki Gunung Slamet. Untungnya dana udah terkumpul semua dari akhir November kemarin, jadi gak masalah kalau ada yang membatalkan keikutsertaan mereka. Yang penting mereka udah bayar dan uang tak bisa ditarik kembali. Pokoknya kamu tenang aja, Ndra. Untuk urusan tempat dan logistik, semuanya udah aman dan nyaman. Terngiang perkataan Gatot, salah satu temanku yang bertugas mengumpulkan dana dan juga yang kami tunjuk sebagai leader acara. Saat aku bertanya padanya tentang kelanjutan acara ini, aku menghirup udara segar pegunungan, tempat di mana kami bersepuluh ada sekarang. Aku menyempatkan diri untuk melemaskan otot-otot di tubuhku setelah hampir 4 jam duduk di mobil jenis Elf yang kami sewa untuk mengantar kami ke lokasi villa kami berada. Kulihat waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi lewat sedikit, tapi di sini hawa masih terasa sejuk. Plok, aku menoleh ke belakang. Nova, laki-laki itu yang menepuk pundakku. Jujur, aku agak kurang sreg dengannya. Kenapa? Itu karena Nova adalah salah satu preman saat kami masih bersekolah dulu. Dan aku salah satu di antara banyaknya korban kenakalannya dulu saat aku masih MTS. Badanku termasuk agak kecil dan sedikit kurus, meskipun tak bisa menyembunyikan ketampananku yang bagikan kutukan ini. Makanya aku suka ayah bully dulu. Tapi sekarang, aku menoleh ke arahnya dengan kepala sedikit tertunduk karena tubuhku yang lebih tinggi darinya. Saat pertama kali bertemu dengannya tadi pagi, aku sempat heran juga melihatnya. Apakah semenjak lulus MTS tubuhnya tidak bertambah lagi atau gimana? Apa? Tanyaku. Enakan suasananya? Nggak kayak di Jakarta? Tanya Nova sambil tersenyum. Iya nih, jawabku singkat. Dalam hati aku berkata, mungkin di otaknya ini semua kota besar disebutnya sebagai Jakarta, padahal udah dijelasin kalau aku ini tinggal di Tangerang. Aku lalu segera membantu mengambil beberapa tas-tas besar milik rombongan kami dari mobil Elf itu. Sambil menenteng beberapa tas, aku berjalan mengikuti arah kaki Gatot menuju villa. Ia kami percayakan sebagai leader acara reuni kami kali ini. Villa yang kami sewa ini hampir berbatasan dengan hutan lindung Gunung Slamet. Di sekitar villa kami ada beberapa villa lagi, tapi mungkin karena efek pandemi, kali ini jadinya hanya villa kamilah yang berisi. Ngeri-ngeri sedep, kataku dalam hati demi melihat kondisi agak sepi ini. Jalanan yang agak naik membuat nafasku sedikit ngos-ngosan saat aku sampai di depan villa kami. Kuletakkan tas-tas yang aku bawa. Setelah mengusap peluh yang membasahi dahi, aku bermaksud untuk mendekati Gatot yang tengah bercakap-cakap dengan seorang bapak-bapak yang ternyata adalah penjaga villa ini. Namun saat aku hendak melangkah, lenganku ada yang menarik. Sontak aku menoleh. Muncul sebuah wajah sedikit pucat. Karena kulitnya yang putih tapi cantik, si pemilik wajah ini tersenyum seraya berkata, "Makasih Indra, udah bantuin bawain tas aku." Aku sedikit tergagap, karena aku hanya asal ambil aja. Gak taunya salah satu tas yang aku bawa adalah milik perempuan itu. Bukannya apa-apa, tapi dia adalah mantanku saat di sekolah dulu. Oh iya, gak apa-apa kok Nas, jawabku dengan jantung yang sedikit terasa berlarian. Ines tersenyum, manis sekali. Sebelum zuhur datang, kami bersepuluh sudah selesai beres-beres semua barang bawaan kami. Karena di awal rencananya banyak orang yang ikut. Gatot memesan villa yang lumayan besar. Ada 5 kamar yang ada di dalam villa itu. Oh ya, biar sedikit aku jelaskan siapa-siapa saja yang ikut di acara reuni ini. Di sini nama-nama mereka memang nama asli. Tujuannya
Ya, agar aku bisa lebih menghayati lagi dalam menceritakan kisah kami bersepuluh. Untuk yang laki-laki, 1. Indra, yaitu yang menceritakan ini penulisnya. Security, berkeluarga. Maksudnya kerjaan sehari-harinya ya. Kemudian yang kedua, Gatot, leader acara reuni. Pak Gatot ini seorang guru di sebuah SMA swasta. Statusnya masih lajang saat itu. Yang ketiga, Nova, usaha toko parfum di kota Bogor, berkeluarga. Kemudian Yusuf, guru TPQ di desaku, berkeluarga juga. Yang kelima, Slamet, TKI di Taiwan yang baru saja habis kontrak. Penyumbang dana terbesar nih, TKI sukses. Ya, saat itu juga lajang nih Mas Slamet. Kemudian ada Ikhwan, paling kecil dan paling gesit, punya usaha pemotongan ayam, sudah berkeluarga. Kemudian yang perempuan, yang satu Inas, sales motor, berkeluarga. Yang kedua Sofi, ibu rumah tangga. Yang ketiga Sri Widyastuti, kerja di kelurahan, status keluarga, sudah berkeluarga maksudnya. Yang keempat Ulan, hijabers cantik meskipun bertubuh mungil, punya usaha toko baju, saat itu lajang. Itulah ke-10 orang yang ikut dalam acara reuni kali ini. Sudah dari awal disampaikan, agar pada acara reuni ini, kami semua tidak boleh membawa keluarga masing-masing. Selain karena untuk menekan biaya, juga agar reuni kali ini lebih bisa saling temu kangen dan sedikit bebas. Lanjut, 5 kamar itu kami bagi untuk perempuan 2 kamar, dengan masing-masing 2 orang. Dan kami laki-laki mendapatkan 3 kamar, dengan masing-masing 2 orang juga. Inas bersama dengan Sofi, Sri tidur dengan Wulan. Aku sendiri memilih untuk bersama dengan Gatot. Ya, karena kami sempat duduk bersama di satu bangku saat sekolah dulu. Jadi meskipun sudah lama tak bertemu, aku masihlah ingat-ingat dikit akan keakraban kami. Nova dengan Yusuf, sedangkan Ikhwan tidur bersama Sultan kami, Mas Slamet. Aku, Gatot, Inas, dan si penjaga villa melepas kepergian mobil pengantar kami, si Elf, dan nantinya akan kembali saat kami sudah selesai, yakni di hari Senin nanti. Setelah Elf itu menghilang dari pandangan mata, kini giliran si penjaga villa yang akan pulang. Rumah beliau sendiri berada di desa yang tak jauh dari villa ini berada. Kira-kira 10 menit kalau naik motor. Saat beliau berpamitan, aku seperti menangkap ada sesuatu yang aneh di matanya. Saat ia melirik ke villa kami, jujur, aku sendiri masih ada rasa trauma setelah hampir setahun yang lalu mengalami kejadian ganjil yang hampir membuat keluargaku hancur. Jadinya aku agak sedikit peka dengan hal-hal yang seperti itu. Aku menggaruk kepalaku yang mendadak jadi gatal. Semoga tidak ada apa-apa di sini, ya Allah, doaku dalam hati. Saat si penjaga itu hendak menaiki motornya, ia tiba-tiba menggagalkan niatnya dan kembali berjalan ke arah kami. Ada apa, Pak? Tanya Gatot. Kulihat wajah si bapak-bapak penjaga villa itu menunjukkan raut wajah keraguan. Tapi beliau akhirnya berkata, Mas, nanti setelah matahari terbenam atau saat masuk waktu maghrib, Bapak pesan jangan ada yang main-main masuk ke dalam hutan di belakang villa ya. Memang ada apa-apa di sana? Tanya Inas. Ya tidak ada apa-apa, cuman takut ada apa-apa aja Mbak. Soalnya itu kan masih hutan. Sudah gitu, di sini hanya villa yang Mas dan Mbak tempat ini yang terisi. Jadi saya takutnya terjadi apa-apa. Susah untuk bisa langsung meminta tolong, jawab bapak penjaga villa. Aku mengangguk paham dengan penjelasannya. Masuk akal juga, pikirku. Namun lagi-lagi, entah kenapa, perasaanku menunjukkan hal yang sebaliknya. Di dalam otakku, bapak ini menyuruh kami agar tidak masuk hutan, pasti karena hal gaib. Tapi aku memilih untuk diam. Takutnya aku keceplosan ngomong, bisa berabe, karena Gatot adalah salah satu dari laki-laki bertulang sedikit lunak. Tahu kan maksudnya apa? Rempong cin. Setelah mengobrol sedikit agak lama, si bapak ini akhirnya beneran pergi. Suara dari knalpot motor King of Jambret tahun 2004 itu menggema, mengalahkan suara angin pegunungan yang sejuk di telinga. Inas sedikit menggerakkan tangannya di depan wajahnya, saat sisa asap-asap knalpot racing itu sedikit mengenai wajahnya yang sedikit pucat tapi cantik. Gatot lalu mulai melangkah kembali ke villa. Aku pun segera mengajak Inas untuk mengikuti langkah kaki Gatot. Tapi Inas sedikit menggerakkan tangannya, memberikan isyarat agar aku tetap di sini. Aku hanya mengernyitkan dahi, tapi aku menuruti keinginannya. Ada apa? Tanyaku pelan. Jangan dulu ke atas. Kita muter-muter keliling villa-villa ini yuk. Pemandangannya kayaknya bagus juga loh.
jawabnya. Aku menghela nafas jenak. Tapi aku akhirnya menuruti keinginannya. Kami berdua lalu berjalan ke arah kanan. Kami berjalan menyusuri jalan setapak yang kebanyakan dari kerikil-kerikil kecil ini menyebabkan setiap langkah kami diiringi bunyi serak, serak, serak. Sebagai catatan, semua villa kosong, hanya villa kami yang letaknya di ujung atas yang berisi. Lebatnya pepohonan ditambah aneka macam bunyi burung. Lalu, suasana yang sedikit sepi memang bisa membuat sepasang manusia beda kelamin lupa diri. Hal ini juga tidaklah luput dariku. Ditambah lagi, Inas adalah mantan pacarku yang Ya jelasnya gini nih. Kami pacaran sejak kelas 2 semester genap. Lalu sampai kami kelas 3 semester ganjil, kami masih pacaran. Tapi saat kami memasuki semester genap, Inas tiba-tiba saja pindah sekolah. Dan setelah itu, sampai Naruto tamat, kami belum pernah bertemu lagi. Dan kali ini adalah kali dimana kami berdua kembali berjumpa setelah sekian lama. Jadi bisa dibilang mungkin masih pacaran, karena memang belum ada kata-kata putus dari mulut kami. Aduh, malah curhat nih. Lanjut. Saat itu aku sangat ingin memegang tangannya. Aku sungguh tidak bisa fokus lagi dengan apa yang Inas bicarakan dari tadi. Di otakku ini hanya ada bagaimana memanfaatkan waktu yang mepet ini untuk bisa mengulang kembali masa-masa kami pacaran. Hingga tibalah kami di samping villa yang paling ujung. Villa ini berbatasan langsung dengan hutan lindung. Bulu kuduku tiba-tiba saja merinding. Sontak, berbagai cara yang ada di otak mesumku menghilang, berganti dengan perasaan was-was akibat trauma beberapa bulan yang lalu. Tanpa sadar, aku menggenggam tangan Inas. Ia terkejut dengan kelakuanku, tapi entah kenapa Inas hanya diam. Nafasku langsung terasa sesak. Dadaku seolah-olah mulai kehilangan kemampuan untuk memompa darah. Mataku nyalang, memandang sekitarku berada, terutama ke dalam hutan di sisi kiri kami. Feelingku mengatakan ada sesuatu di sana. Keringat dingin mulai menetes dari keningku. Jantungku berdetak lebih cepat daripada biasanya. Tapi mendadak, semua itu hilang saat tiba-tiba saja jari jemari tangan Inas bergerak pelan dan mulai menghapus titik-titik keringat yang ada di dahiku. Kedua mata kami langsung bertemu di satu titik. Blank. Tidak ada lagi wajah anak dan istriku lagi. Tidak ada lagi batasannya menghalangiku kini. Aku seperti menjadi manusia bebas kembali. Rasa merinding dan takut yang tadi sempat merasukiku hilang, berganti dengan rasa hangat dan penuh kelembutan. Ya, entah siapa yang memulai. Aku dan Inas mulai berciuman. Bukan ciuman ganas dan penuh nafsu birahi, tapi ciuman hangat penuh kasih sayang. Seolah-olah dengan cara itulah kami berdua melepaskan segala kerinduan yang mendalam. Perlahan, aku menjauhkan wajahku darinya. Bisa kulihat dengan jelas, wajahnya yang sedikit pucat agak memerah. Aku tersenyum. Kuusap rambut lurus pirangnya pelan. Lalu, dengan masih berusaha untuk meredakan berbagai gejolak di hati, aku mengajak Inas kembali turun. Sepanjang kami berjalan, kami berdua diam. Kembali hanya suara-suara alam yang terdengar. Sayup-sayup terdengar suara-suara berisik yang berasal dari villa yang kami sewa. Kami berdua akhirnya sampai di sana. Beberapa orang segera menyoraki kami. Berbagai macam kalimat terdengar mengejek kami. Aku tertawa saja mendengar candaan mereka, sedangkan Inas hanya tersenyum malu. Karena mendadak gerah, aku lalu berjalan menuju kamarku. Dan saat aku berjalan, aku merasakan ada sesuatu. Atau mungkin seseorang yang menatapku dengan tajam. Refleks aku menoleh. Dek. Jantungku berdegup keras ketika aku melihat sosok yang mengawasiku dengan tatapan matanya. Sophie, gumamku. Aku berdiri diam, melihatnya menatapku tajam. Aku merasakan ia ingin mengatakan sesuatu. Perlahan aku mendekatinya. Oh ya, saat itu aku berpapasan dengannya di dapur, sedangkan teman-temanku yang lain masih berkumpul di ruang tamu dan ruang depan. Ada apa? Tanyaku padanya. Sophie diam. Ia malah mengeluarkan handphone dan tampak sedikit mengetik sebentar. Kemudian ia menghadapkan layar handphonenya. Di situ terpampang jelas sebuah tulisan yang mau tidak mau membuatku menghela nafas panjang. Dengan nada dalam Sophie berkata, "Apakah kamu mau menjadi sosok Sukirman di ceritamu ini?" Jujur, di situ jantungku seakan berdegup keras mendengar hal ini. Ditambah lagi Sophie yang masih menunjukkan sebuah judul tulisan di handphonenya.
Apa kamu melihat apa yang aku dan Inas lakukan? Tanyaku pelan sambil menatap dalam wajahnya. Sofi mengangguk. Aku sedang berjalan-jalan memutari villa ini ketika aku tak sengaja melihatmu yang sedang berjalan dengan Inas. Lalu kalian berdua tiba-tiba saja berciuman. Astaga, Ndra. Ingat, Ndra, kamu dengan keluarga kamu, seharusnya kamu sadar bagaimana perasaan istri kamu kalau tahu kamu bermesraan dengan perempuan lain. Dadaku seolah tertimpa alu goro demi mendengar perkataan Sofi. Dadaku tiba-tiba serasa sesak. Aku kembali tak bisa berkata-kata. Memang apa yang Sofi katakan adalah sebuah perkataan yang harus aku telan bulat-bulat. Di dalam hati aku bergumam, iya ya, bagaimana perasaanku bila aku tahu kalau ternyata istriku bermesraan dengan laki-laki lain. Nyeri hati ini bila benar hal itu pernah terjadi. Sofi kembali berkata, jangan kamu lupa bahwa setiap perbuatan kita itu ada balasannya. Mungkin saja itu balasan kamu karena perbuatanmu ini. Setelah itu ia berlalu, meninggalkanku dengan perasaan yang masih bercampur aduk. Sama seperti saat dahulu aku menyatakan perasaanku kepadanya setelah Inas meninggalkanku. Aku sedikit mendongak sambil menatap langit-langit ruangan. Di sana aku seperti bisa melihat wajah anak dan istriku. Benar kata Sofi, aku tidak boleh mengkhianati kepercayaan istriku. Sebisa mungkin, aku harus bisa menghindari diri dari perbuatan yang seperti tadi, ucapku dalam hati. Aku lalu kembali berjalan untuk menuju ke kamar mandi. Sepanjang siang itu, Inas selalu saja mencoba untuk mengajakku pergi keluar. Jujur saja, jika Sofi tidak mengingatkanku tadi, mungkin hubungan antara aku dan Inas akan semakin intens. Aku selalu mencoba untuk mencari berbagai macam alasan untuk menolak ajakannya yang sangat menggiurkan. Kamu kenapa sih, Ndra? Kok kamu kayaknya terus-menerus mencoba untuk menghindari aku sih? Begitu kata Inas saat terakhir kali ia mencoba untuk mengajakku keluar bersama. Aku hanya tersenyum kecut. Gak apa-apa, Nas. Aku hanya gak enak sama anak-anak yang lain. Nanti aja dulu ya, kataku. Inas akhirnya menyerah. Ia kemudian kembali berkumpul bersama dengan teman-teman yang lainnya. Sore hari sekitar pukul 4:30, kami bersepuluh berjalan-jalan mengitari wilayah tempat kami menginap. Gatot yang kami percaya sebagai leader tak henti-hentinya untuk mengingatkan kami agar jangan sampai masuk ke dalam hutan. Setiap ada di antara kami yang bertanya kenapa, Gatot selalu bilang kalau di dalam hutan itu, kata Pak Penjaga, banyak sekali ular-ular berbisa. Meskipun ada beberapa orang yang kurang percaya dengan omongan Gatot, tetapi akhirnya kami juga tak begitu peduli dengan hutan yang ada di samping kami itu. Sepanjang kami berputar-putar, Ina selalu saja ada di sisiku. Sering sekali ia menggodaku dengan cara menggesek-gesekkan lengannya ke lenganku. Sial, ucapku kesal. Kesal karena aku seperti dibelenggu oleh statusku yang sudah berkeluarga. Tapi aku kemudian selalu berusaha untuk mengingat-ingat perkataan Sofi. Maka dari itu, aku masih terus berusaha untuk bisa menjaga diri dari segala godaan yang Inas berikan. Kalau aja Sofi tadi gak sempat ngomong, udah gue eksekusi nih cewek. Gumamku dalam hati sambil melirik Inas yang tersenyum-senyum penuh arti. Takut tidak kuat menahan godaan, aku berpura-pura berhenti sejenak untuk membetulkan posisi tali sepatuku. Aku kembali berdiri saat Inas sudah berjalan di depan sana. Sialnya, aku berdiri dan kembali berjalan. Aku malah berdiri di samping Sofi. Alamat ceramah no jutsu nih, ucapku dalam hati. Dan benar saja, baru beberapa langkah berjalan, Sofi sudah berkata pelan padaku. Semoga kamu bisa bertahan dari godaannya, Ndra. Ingat kata-kataku tadi siang. Jangan sampai kamu jadi Sukirman yang kamu benci itu. Aku mengangguk. Sebenarnya kalau Sofi ini gak cerewet, aku akan merasa betah berjalan di sampingnya. Tapi lidah perempuannya itu loh, bikin gak nyaman. Tahu gini mendingan di samping Ina saja tadi, kataku dalam hati. Beberapa kali kami berhenti untuk sekedar berfoto-foto bersama, guna mengabadikan momen-momen kebersamaan ini yang tidak datang setiap hari. Sekitar pukul 6 sore, saat kami masih berjalan mengelilingi area itu, hujan tiba-tiba saja datang.
Waduh, hujan nih, ayo buruan, kata Nova setengah berteriak. Dengan sedikit terburu-buru, kami bersepuluh berjalan sedikit berlari menuju ke villa kami. "Dak, tolong," ucap Ina sambil mengulurkan tangannya ke arahku. Aku yang saat itu bersiap untuk berlari, tanpa berpikir panjang lagi segera meraih tangannya. Dengan diiringi hujan yang semakin deras, kami semua berlari semakin cepat, melewati beberapa bangunan villa yang kosong. Hingga saat kami tengah berlari, secara tidak sengaja, kaki Yusuf menendang sesuatu yang berada di samping sebuah villa. Tak jauh dari villa kami. "Aduh!" teriak Yusuf kesakitan. Kami semua sontak berhenti berlari. Dengan bergegas kami kembali ke tempat Yusuf yang tengah terduduk sambil memegang ujung kakinya. "Kenapa, Suf?" tanya Wulan yang memang tadi berlari di samping Yusuf. "Aku nendang ini tadi," kata Yusuf sambil menunjuk sebuah benda yang terbuat dari tanah liat. Aku sedikit mencium bau aroma yang pekat dan terasa sangat familiar. "Kemenyan," desisku pelan. Apa Andra? Kamu tadi ngomong apa?" tanya Inas. Aku menoleh ke arahnya. Ia juga tengah melihat ke arahku. Tapi ternyata semua anak-anak itu juga tengah memperhatikanku. Mau tak mau aku pun mengatakan apa yang kurasakan. "Bau kemenyan," kataku. Semuanya terdiam. Aku lalu berjongkok di depan benda yang Yusuf tendang tadi. Ternyata itu adalah sebuah tungku kecil tempat dupa dan juga tempat untuk membakar kemenyan. Aku juga bisa melihat kemenyan yang berserakan karena tertendang oleh kaki Yusuf tadi. Juga ternyata ada beberapa macam bunga yang sudah layu. Karena aku memiliki feeling yang tak enak, aku pun mengumpulkan kemenyan-kemenyan itu kembali beserta beberapa bunga-bunga yang sudah layu untuk aku taruh kembali di tungku kecil tadi. "Kamu gak apa-apa kan, Suf?" tanyaku sambil merapikan kemenyan itu. "Iya," jawabnya. Ikhwan dan juga Slamet membantu Yusuf untuk kembali berdiri. "Ya udah, ayo kita lanjut jalan lagi, tapi pelan-pelan aja ya. Lagian juga kita udah basah kuyup kayak gini," kata Sofi. Akhirnya kami pun kembali melanjutkan langkah kaki kami yang sempat terhenti tadi. Tapi kini kami berjalan biasa saja. Karena mau cepat-cepat juga kan baju udah basah. Juga takutnya Yusuf ada apa-apa dengan kakinya. Aku yang berjalan di belakang bersama dengan Ikhwan menoleh ke belakang ke arah villa tadi. Entah karena sugesti atau karena saat itu hari sudah mulai gelap sehingga aku berhalusinasi. Samar-samar aku melihat ada sesuatu di dekat sesajen tadi. Sesuatu itu bergerak layaknya seekor ulat, tapi ini berukuran besar, mungkin sebesar bantal guling, dan warnanya agak kecoklatan. Dari tempatku berdiri aku hanya bisa melihat bagian ekornya saja, karena bagian tubuhnya dari tengah sampai atas terhalang oleh semak-semak perdu yang ada di sekitar villa itu. Iwan menepukku. Lebih ke memukul sih, dengan keras sampai aku kesakitan. "Kamu liatin apa?" tanyanya padaku. "Oh enggak apa-apa Wan," jawabku sedikit gugup karena kaget dengan tepukannya. "Tukang jaga layang memang beda tangannya," kataku sedikit bercanda sambil memijat-mijat pundakku. Ikhwan tertawa, aku pun ikut tertawa. Tetapi di dalam hatiku, berbagai macam pertanyaan mulai muncul. Apakah itu ular besar? Tapi dari cara jalannya itu bukan ular, tapi lebih ke cara jalannya ulat. Tapi mana ada ulat segede itu? Itu ular buntung. Tiba-tiba saja Yusuf berkata. Aku sontak saja kaget mendengar perkataan Yusuf, dan yang membuatku lebih terkejut karena saat Yusuf berkata bahwa itu adalah ular buntung, teman-teman yang lainnya juga ikut mendengarkan. Aku bisa melihat dengan jelas berbagai macam jenis ekspresi wajah yang mereka tunjukkan. Beberapa ada yang malah penasaran dengan gestur wajah yang longak-longok, ingin melihat seperti apa ular buntung yang Yusuf katakan. Tapi ada juga yang menunjukkan raut wajah ketakutan, terutama teman-teman yang perempuan. Sompral, kataku dalam hati melihat perbuatan Yusuf yang belak-belakan. Mana? Pertanyaan dari orang-orang yang penasaran mulai terdengar. Aku yang tak ingin hal ini berlanjut, segera menengahi hal itu dengan cara mendorong tubuh-tubuh mereka agar segera kembali berjalan ke arah villa. Cuman ular biasa, udah, ayo jalan lagi, kataku setengah memaksa.
Meskipun awalnya susah, tapi lambat laun mereka akhirnya menuruti perkataanku. Udah mau maghrib, takut ada apa-apa, kataku sambil berjalan di belakang mereka. Sambil berjalan, aku merasakan ada sesuatu yang mengawasi langkah kaki kami dari belakang. Tepatnya dari villa yang ada sesajennya tadi. Hawa dingin yang lain dari hawa dinginnya pegunungan tiba-tiba menyergap punggungku, membuatku sedikit tersentak ke depan. Namun tak kuindahkan hal itu, karena aku tak mau kembali membuat kehebohan di kelompok ini. Hanya saja, aku sudah memiliki firasat bakal terjadi hal buruk yang akan menimpa kami. Hujan semakin deras saat kami semua sampai di villa. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib berkumandang dari desa di kaki bukit sana. Suasana horor yang sempat kurasakan sedikit menghilang saat kami semua sudah berada di dalam villa. Kami semua lalu bergantian untuk mandi dan dilanjutkan dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan Yusuf sebagai imamnya. Setelah beribadah, kami para lelaki duduk-duduk di ruang tamu sambil menunggu makanan yang saat itu tengah disiapkan oleh para perempuan plus Gatot. Hujan yang turun masih cukup deras disertai angin yang lumayan kencang. Hal itu membuat kami malas membuka pintu villa. Selain karena hujan, suasananya juga sedikit seram. Nova yang saat itu duduk di samping Yusuf kembali mengungkit perkataan Yusuf tadi. "Suf, emang apaan sih ular buntung itu?" tanyanya. Yang lainnya termasuk aku juga penasaran dengan jawaban Yusuf. Ya, meski aku juga sebenarnya sudah sedikit tahu tentang apa itu ular buntung tersebut. Sebelum menjawab, Yusuf terlebih dahulu menyeruput kopinya. Ular buntung itu adalah ular jadi-jadian. Maksudku, mereka adalah sejenis ular siluman yang melakukan perjanjian gaib dengan manusia. Ya, contohnya kayak tadi. Ular buntung itu mungkin ditugaskan untuk menjaga villa tadi oleh pemiliknya. Bisa juga digunakan sebagai media penglaris agar villanya laris manis. "Oh gitu," kata Slamet. Dan sebagai seorang muslim, aku sangat membenci tentang persekutuan seperti itu. Makanya tadi itu aku sengaja menendangnya. Saat aku melihat hal itu, kirain gak ada penunggunya. Ternyata ada. Si ular buntung itu. Kembali Yusuf berkata sambil tertawa-tawa. Aku hanya bisa memejamkan mata mendengar perkataannya. Aku tak menyangka bahwa ia sengaja melakukan hal tersebut. Sebenarnya aku ingin membantah perkataannya bahwa perbuatannya itu bisa saja mencelakakan teman-temannya. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, hal itu sepertinya akan percuma saja. Karena Yusuf termasuk orang yang keras kepala bila menyangkut keyakinannya. Mungkin Yusuf bisa menghadapi gangguan apapun. Tetapi kami ini yang orang-orang biasa yang bisa menjadi korban, keluhku. Lihat saja nantilah, kataku lagi dalam hati. Dan apa yang kutakutkan rupanya benar-benar terjadi. Tiba-tiba saja pintu depan villa yang tertutup seperti ada yang menggebrak. Brak! Astagfirullah. Serentak kami semua yang ada di ruang tamu berdiri kaget. Apa itu? Sebuah pertanyaan terlontar. Dan pertanyaan itu adalah sesuatu yang ingin kutanyakan pula. Serentak kami memandang ke arah Yusuf. Ia juga kulihat memasang wajah tegang. "Suf," baru saja aku hendak berkata, dari arah pintu kembali terdengar suara gebrakan. Brak! Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Papa Muda. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.